Oke. Saya ambil air minum dulu. Oke. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS yang akan diwakilkan oleh Bapak Herwin Wahyu Hidayat selaku Director dan Chief Investor Relation Officer dari PT Bumi Resources Mineral Tbk. Dan saya juga akan didampingin sebagai co-host hari ini oleh Ibu Laurencia Hiemas, Equity Research Analyst dari KB Valburi Sekuritas. Tapi sebelumnya seperti biasa kita disclaimer dulu ya, karena setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS adalah perusahaan pertambangan multi mineral yang beroperasi di Indonesia. BRMS itu didirikan di Indonesia dengan mengoperasikan beragam portofolio mineral termasuk tembaga, emas, seng, timah, dan BRMS telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010 dan saat ini perseroan memiliki portfolio aset pertama mineral yang terdiversifikasi melalui entitas anak Citra Palu Mineral, Gorontalo Mineral, Dairi Prima Mineral, dan Lynch Mineral Resources. Dan Bapak Herwin Wahyu Hidayat meraih gelar Bachelor of Business Administration dari University of Denver, Colorado, USA, dan Master of Business Administration dari State University of New York di Buffalo. Dan beliau memiliki pengalaman yang lebih dari 16 tahun bekerja di perusahaan finance dan investor relation di industri minyak dan gas serta pertambangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita hari ini akan memulai webinar edukasi kita dengan BRMS yang selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Laurencia. Laurencia, silakan untuk sesi selanjutnya dipandu oleh kamu. Thank you. Iya, terima kasih Cirita atas perkenalannya. Selamat siang semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan saya senang hari ini menjadi moderator dalam sesi menarik ini bersama Pak Herwin Hidayat yang kita akrab dipanggil Pak Reno. Nah, pertama-tama untuk harga emas ini sebenarnya kan udah naik selama 4 bulan berturut-turut mencapai rekor tertingginya 3 hari yang lalu. Hal ini didukung dari ketidakpastian ekonomi setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan berlangsung 3 hari lagi, dan juga adanya permintaan dari India karena acara Diwali. Nah, dan kedepannya mungkin harga emas itu akan terus meningkat karena dari ketidakpastian geopolitik dan juga setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dan hal ini tentu sangat berdampak pada emiten emas seperti BRMS. Terlebih lagi BRMS ini juga sudah berusaha menambahkan kapasitas volumenya dengan memiliki sejumlah rencana ekspansi dari penambangan bawah tanah di Citra Palu Mineral, lalu penambangan di Blok 1 Poboya, operasional Gorontalo Mineral. Nah, dan maka itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang Pak Reno untuk menjelaskan lebih detail tentang rencananya, seberapa besar volumenya, kadar emasnya, dan dampaknya ke kinerja BRMS ke depannya. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang hadir, jika ada pertanyaan, silahkan dapat melakukan raise hand atau tulis di kolom komentar. Nah, kalau gitu, baik, mari Pak Reno, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih waktunya, Bu Rita, Bu Laurencia, hari ini. Jadi mungkin sekilas saya coba sampaikan rekan-rekan para komunitas pasar modal ya, mungkin kinerja keuangan dan kinerja operasional terkini dari Bumi Resources Minerals yang biasa kita sebut BRMS. Secara singkat ya, mungkin selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab dengan dipandu dengan Ibu Laurencia dan Bu Rita ya. Baik, ya saya dibantu dengan Ibu Neneng, tim saya di Investor Relation di BRMS. Ya, bisa slide berikutnya Neneng. Ya, ini jadi sekilas untuk refresh the memory ya. Jadi kita ini saat ini memiliki 5 aset utama dalam portfolio kami. Yang pertama Citra Palu Minerals, proyek tambang emas yang ada di Palu, di Sulawesi. Ini adalah kita miliki hampir 100% di sini, dan ini saat ini satu-satunya yang sudah beroperasi secara komersial ya. Suara saya terdengar ya, Bu Rita ya? Jelas, bagus Pak. Ya, baik. Aset kami yang kedua itu Gorontalo Minerals. Ini proyek tambang tembaga dan emas.
memang dominannya lebih di tembaga, ada di Gorontalo di Sulawesi, kepemilikan kami 80%, sisanya 20% dimiliki oleh PT Aneka Tambang. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa memang grup Salim itu masuk ke BRMS di tahun 2021-2022 lalu ya. Ada Suma Heksa Sinergi dan Linge Mineral Resources. Ini keduanya adalah proyek tambang emas. Suma Heksa ada di Banten, Linge adanya di Aceh, Sumatera. Dua-duanya proyek tambang emas. Kepemilikan kami juga mayoritas di sini 60-80%. Namun memang skalanya jauh lebih kecil baik dalam volume maupun dalam kadar emas bila dibandingkan dengan Palu, Bapak dan Ibu ya. Dan yang terakhir yang kelima, ini proyek tambang seng dan tembaga non emas. Ini seng dan timah hitam dari Prima Mineral ada di Sumatera Utara di Kota Dairi. Kepemilikan kami juga satu-satunya yang minoritas di sini, hanya 49%. Mayoritas yang EPC contractor atau kontraktor engineering, procurement dan construction. Ya, Neneng selanjutnya. Ya, ini sekilas Bapak dan Ibu mengenai management profile dari BRMS. Seperti yang diketahui, setelah diselesaikannya transaksi right issue pertama dan kedua di tahun 2021 dan 2022, maka di bulan Maret 2022 ditunjuklah sebagai Direktur Utama perusahaan, yaitu Bapak Agus Projosasmito. Beliau juga saat ini masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di Aman Mineral Nusa Tenggara dan sebagai Komisaris Utama di Aman Mineral Internasional. Kemudian juga masuk Bapak Adrian Wicaksono. Bapak Adrian adalah putra dari Bapak Agus Projosasmito yang kedua. Putra Pak Agus yang pertama, Bapak Aditya, ada sebagai Direktur di Aman Mineral. Putra yang kedua, Bapak Adrian, ada di BRMS. Kemudian di bulan April 2024 ditunjuklah sebagai Direktur Keuangan dan CFO Bapak Charles Daniel Gobel. Beliau juga pengalamannya salah satunya dari Aman Mineral Group sebelum join dengan BRMS. Saya tadi lupa saya sampaikan, Bapak Adrian Wicaksono juga saat ini menjabat sebagai salah satu direktur di AP Investment, Agus Projosasmito Investment ya, pemegang saham di Aman Mineral, Medco, dan juga di BRMS. Baik, selanjutnya, Neneng. Baik, ini beberapa personel kami di business unit, Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini bapak-bapak yang ada di sini adalah manajemen di tim di Palu, di Gorontalo, di Aceh, di Banten, di Dairi. Mereka semuanya memiliki background baik sebagai metallurgist, mining engineer maupun geologist. Dan pengalamannya itu dari industri tambang internasional seperti Newmont Nusa Tenggara, Rio Tinto, BHP, dan Freeport, maupun juga perusahaan BUMN seperti Aneka Tambang. Ya, selanjutnya, Neneng. Baik, ini sekilas Bapak dan Ibu ya. Satu persatu kita bahas mengenai aset kami secara singkat ya. Yang pertama, Citra Palu Mineral, proyek tambang emas yang ada di Palu, Sulawesi. Saat ini kami mengelola konsesi tambang di area seluas lebih dari 85.000 hektar di Sulawesi Tengah dan Selatan. Kemudian kami juga telah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang emas ini untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2050. Jadi keekonomiannya sudah jelas dan masanya cukup panjang ya. Kemudian pabrik pengolahan biji emas kami yang pertama dengan metode carbon in leach itu dengan kapasitas 500 ton biji per hari di Blok 1 Poboya sudah mulai beroperasi sejak 2020. Pabrik kami yang kedua dengan metode yang sama, carbon in leach, dengan kapasitas 8 kali lebih besar, yaitu 4.000 ton biji per hari di blok yang sama, Blok 1 Poboya, telah beroperasi sejak awal 2023. Dan kami rencananya akan menyelesaikan pembangunan pabrik yang ketiga dengan metode heap leach. Itu rencananya akan mulai beroperasi di awal 2025 ya. Perlu kami sampaikan, di 2 bulan yang lalu kami telah menyampaikan siaran pers yang mana kami telah menunjuk
McMahon Australia, ini perusahaan mining kontraktor yang tercatat di Bursa Efek Australia, ini perusahaan Australia ya, untuk melakukan penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah di proyek tambang emas yang ada di Pomboya di Palu. Perlu saya sampaikan, McMahon ini juga sahamnya 30-40% dimiliki oleh Aman Mineral. Baik, di tabel di bawah dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu untuk produksi emas kami di tahun 2020. Produksi emas mencapai 2.000, saya ada kilogram dan ounce ya, tapi biasanya analis seperti Bu Laurencia contohnya lebih suka memakai troy ounce, jadi saya translate menjadi troy ounce ya. Di tahun 2020 produksi emas kami mencapai 2.200 troy ounce, di 2021 naik 2 kali lipat menjadi 4.300 troy ounce. Itu alasannya karena mulai beroperasinya pabrik yang pertama. Di tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi 5.400 troy ounce. Di 2023 itu luar biasa, kenaikannya 4 kali lipat menjadi 23.000 troy ounce. Itu karena pabrik kami yang kedua sudah mulai beroperasi, walaupun belum mencapai full capacity. Di 9 bulan pertama tahun ini, artinya Januari sampai September saja, produksi emas kami sudah mencapai 2 kali lipat dari produksi full year di tahun lalu. Kami sudah mencapai di angka 45.000 troy ounce emas. Ini karena pabrik emas kami yang kedua telah mencapai full capacity di bulan April tahun ini, Bapak dan Ibu ya. Baik, di sebelah kanan, itu di tabel atas, perlu saya sampaikan, ini adalah data mengenai resource perusahaan atau sumber daya berdasarkan JORC atau Joint Ore Reserve Committee dari Australia, berdasarkan pemboran di 32 lubang bor baru. Jadi total sumber dayanya sekitar 40 juta ton biji dengan rata-rata kandungan emasnya 3,5 gram per ton. Jadi tinggi sekali. Mengapa tinggi sekali? Karena dari angka 40 juta ton biji tersebut, hampir 70%-nya, sekitar 26 juta ton biji, itu berasal dari prospek penambangan bawah tanah dengan kandungan emas di 4,9 gram per ton. Bayangkan Bapak dan Ibu ya, produksi emas kami saja yang sudah luar biasa kenaikannya di tahun ini, itu dari kandungan emas yang rata-ratanya 1,5 gram per ton. Bayangkan apabila kami sudah mulai memproduksi kandungan emas yang kadarnya 4,9 gram per ton, artinya naik 3 kali lipat. Itu akan terefleksi dalam produksi kami. Baik, adapun tabel di bawah, itu tabel cadangan, itu mungkin bisa diabaikan saja, karena itu adalah tabel cadangan itu dari data yang lama, berdasarkan KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia. Ini belum JORC, belum JORC. Di sini belum ada prospek penambangan bawah tanah di cadangan yang di tabel bawah ya, jadi mohon diabaikan saja. Nah, akhir bulan ini, di akhir November, kami akan mengumumkan data cadangan dengan standar JORC Australia yang baru. Di situ akan ada termasuk prospek penambangan bawah tanah. Artinya, kandungan emasnya akan tinggi, Bapak dan Ibu. Itu salah satu katalis jangka pendek yang akan kami umumkan. Ya, selanjutnya, Neneng. Baik, ini dapat dilihat untuk produksi emas kami di tahun 2023 itu full year sekitar 23.000 ons emas. Adapun di 9 bulan pertama di tahun ini sudah mencapai 2 kali lipatnya, yaitu hampir 46.000 troy ounce emas. Adapun di sebelah kanan dapat dilihat, sebelah kanan atas, itu produksi emas quarter on quarter. Di kuartal pertama, produksi emas kami mencapai 9.600 ons. Di kuartal kedua, meningkat menjadi 17.000 ons. Di kuartal ketiga, meningkat lagi menjadi 18.000 ons. Mengapa produksinya naik setiap kuartal? Karena kebetulan kandungan emas yang kami proses juga mengalami peningkatan dari quarter on quarter. Contohnya di tabel kanan bawah. Di kuartal pertama, artinya Januari sampai Maret, rata-rata kandungan emas yang kami proses itu 1 gram per ton kadarnya. Itu sudah tinggi. Apalagi dengan harga emas saat ini ya, Bu Lauren ya. 0,5 gram per ton saja akan diproses. Apalagi di atas 1 gram per ton. Di kuartal kedua, itu April sampai Juni,
kadar emas yang kami proses meningkat menjadi 1,5 gram per ton rata-ratanya. Di kuartal ketiga, Juli sampai September, itu kandungan emas yang kami proses juga mengalami peningkatan hampir 1,7 gram per ton. Baik. Dan harga jual emas juga mengalami peningkatan, Bapak dan Ibu ya. Seperti yang diketahui, sekarang sudah mencapai di atas $2.600 per ons ya. Di tahun 2023 full year, itu rata-rata harga jual emas kami di $1.930. Adapun di 9 bulan pertama tahun ini, itu rata-rata harga jualnya sudah mencapai hampir $2.400. Ya. Baik, ini adalah produksi emas, produksi perak. Ya, jadi selain emas yang kami produksikan, kami juga ada byproduct dalam bentuk perak. Ini juga kami produksikan dan kami jual, Bapak dan Ibu ya. Jadi produksi perak yang kami hasilkan itu juga meningkat cukup signifikan dari 32.000 ons di full year 2023 itu naik 3 kali lipat ya, menjadi 94.000 troy ounce di 9 bulan pertama di tahun ini. Dapat dilihat di sebelah kanan atas, itu quarter on quarter juga produksi perak mengalami peningkatan dari 19.000 ons di Q1 2024 naik menjadi 33.000 ons di Q2 dan kemudian naik lagi menjadi 42.000 ons di Q3, Bapak dan Ibu ya. Baik, kami juga sampaikan untuk stripping ratio juga mengalami cukup fluktuatif ya. Itu sekitar 5,2 sampai 5,2 ya. Yes, memang kalau ada pembukaan area lokasi tambang baru, itu strip ratio-nya lumayan tinggi karena memang ada banyak waste removal yang mesti kami lakukan. Makin dalam penambangannya biasanya juga waste removal-nya makin sedikit, sehingga strip ratio-nya juga berkurang. Ya, selanjutnya, Neneng. Ya, nah ini penting sekali, Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi total jumlah cadangan yang kami sampaikan, total jumlah sumber daya yang kami sampaikan, produksi emas yang luar biasa meningkat dari quarter on quarter dan year on year. Juga 2 pabrik yang sudah beroperasi dan 1 pabrik yang akan beroperasi. Itu semua hanya ada di satu lokasi, Bapak dan Ibu. Yaitu yang berwarna merah, Blok 1 Poboya namanya. Masih ada 4 blok lagi yang belum kami explore lebih lanjut. Ada blok 2, 4, 5, dan 6. Artinya, ada kemungkinan ada blok 1 lainnya di blok-blok lainnya ini. Ini belum kami explore lebih lanjut. Jadi itu masih ada upside yang luar biasa. Semua masih masuk dalam konsesi tambang kami yang masih berlaku sampai tahun 2050 tadi. Ya, Neneng. Nah, ini sekilas ya mengenai processing steps dari pabrik kami dengan metode carbon in leach yang saat ini tengah beroperasi ya. Jadi biji emas yang kami tambang itu kami hancurkan di peralatan yang namanya jaw crusher sampai menjadi seukuran pebble atau kelereng. Kemudian akan digiling di peralatan yang namanya sack mill dan ball mill sampai menjadi halus seperti serbuk. Kemudian akan dipisahkan kandungan yang halus dari yang kasar dengan peralatan yang namanya cyclone, itu dengan tekanan udara. Yang kasar dikembalikan ke ball mill untuk digiling sampai menjadi halus lagi. Yang sudah halus akan masuk ke proses selanjutnya yaitu thickener. Di situ dicampur dengan air agar menjadi liquid sampai dengan tingkat kekentalan 40%. Kemudian akan masuk dicampur dengan NaCN, itu artinya cyanida. Ini penting sekali ya. Kemudian kandungan emas yang dicampur dengan cyanida tadi dalam bentuk cairan akan masuk ke tangki-tangki carbon in leach. Di sini si cyanida akan mengekstrak atau mengambil kandungan emas dan perak dari pengotor atau biji. Dan juga ada kami taruh dalam tangki tersebut elemen-elemen kimia yang namanya karbon aktif, itu seperti butiran-butiran kecil seperti beras ya, warnanya hitam. Dia akan menangkap kandungan emas dan perak yang sudah terlepas tadi dan akan masuk ke dalam si karbon aktif. Kemudian akan masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu elution. Di situ dengan cairan kimia yang namanya caustic soda dengan temperatur 140 derajat Celcius akan dikeluarkan lagi kandungan emas dan peraknya ya dari si karbon aktif. Kemudian akan diendapkan dengan arus listrik
di peralatan yang namanya electrowinning, dan akhirnya akan kami panaskan di furnace sampai menjadi solid, menjadi lempengan-lempengan yang namanya Dore Bullion. Nah, Dore Bullion inilah Bapak dan Ibu yang kami kumpulkan setiap bulan berkarung-karung. Kami terbangkan dengan pesawat ke 2 lokasi. Itu bisa kalau ke Jakarta Timur di Pulau Gadung, itu di PT Aneka Tambang. Kalau di Bandung, di Jawa Barat, yaitu di PT Harta Dinata Abadi Tbk. Mereka sudah memiliki fasilitas pemurnian emas. Jadi kami membayar processing fee Rp1.000 per gram. Mereka yang akan memproses si Dore Bullion sampai menjadi emas batangan. Emasnya tetap menjadi milik kami, karena kami bayar processing fee tadi yang Rp1.000 ya. Dan kami dapat jual emas batangannya ke pihak ketiga manapun dengan harga pasar on spot. Ya, demikian. Ya, Neneng, selanjutnya. Nah, ini adalah foto-foto dari pabrik emas kami yang pertama, Bapak dan Ibu ya. Dengan kapasitas 500 ton biji per hari. Ada jaw crusher, sag mill dan ball mill, cyclone, tangki-tangki carbon inlet. Itu di sebelah kanan bawah, itu adalah lempengan-lempengan Dore Bullion yang kami hasilkan dari pabrik kami. Itu CPM itu singkatan dari Citra Palu Mineral. Ya. Ini kita biasanya juga ajak site visit dari sell side dan buy side. KB Valburi waktu itu diwakili dengan Pak Indra Avandi juga sudah datang ke pabrik kami di pertengahan tahun ini dari tim equity sales. Ya, selanjutnya. Baik, ini adalah pabrik emas kami yang kedua dengan kapasitas 8 kali lebih besar, 4.000 ton biji per hari. Peralatannya sama, bedanya memang kapasitasnya lebih besar ya. Ada jaw crusher, sag mill, ball mill, cyclone, tangki-tangki carbon inlet. Itu adalah Dore Bullion yang kami hasilkan dari pabrik kami yang kedua, Bapak dan Ibu. Ini yang kami kirim ke Harta Dinata maupun ke Antam untuk diproses lebih lanjut sampai menjadi emas murni batangan. Di dalam setiap lempengan Dore Bullion itu kandungan emasnya sekitar 40%. Sisanya 60% itu perak dan pengotor lainnya. Nanti kalau diproses menjadi emas batangannya itu ya emasnya 99,99%. Ya, selanjutnya Neneng. Baik, ini dari helikopter view dapat dilihat pabrik emas kami yang pertama dan kedua dengan metode carbon inlet ya. Baik, selanjutnya, Neneng. Ini dari helikopter view, Neneng. Sebelumnya Neneng. Ya, ini dari helikopter view yang lebih tinggi dapat dilihat lokasi pabrik yang pertama dan kedua ya. Jadi ini di pabrik emas kami yang pertama dan kedua dengan sistem carbon inlet. Itu diperuntukkan untuk memproses kandungan biji dengan kandungan emas di atas 1,5 gram per ton. Ya. Jenis karakter batuan yang diproses itu jenisnya namanya vein, seperti kotak kecil yang di atas itu. Vein itu batuannya karakternya lebih keras, jadi harus dihancurkan sampai menjadi serbuk seperti pasir, agar lebih mudah si cyanida mencapai kandungan emas dan peraknya. Dan recovery rate-nya dalam pabrik CIL atau carbon inlet itu cukup tinggi, yaitu sekitar 90% ke atas. Contohnya, biji emas dengan kandungan 2 gram per ton. Itu kita tambang dan kita proses di carbon inlet. Yang akan terambil kandungan emasnya adalah 90%. Artinya yang 10%, yaitu sekitar 0,2 gram per ton tidak terambil. Artinya kandungan emas yang terambil adalah 1,8 gram per ton. Dari kandungan total yang 2 gram per ton tadi. Ya, selanjutnya Neneng. Nah, ini adalah pabrik kami yang ketiga. Ini metodenya beda ya, Bapak dan Ibu. Ini metodenya heap leach. Ini diambil sekitar 8 bulan yang lalu fotonya. Sekarang sudah ada peralatan yang namanya jaw crusher dan juga ADR plant ya. Jadi memang tidak perlu mesin giling seperti ball mill dan sag mill seperti di pabrik dengan carbon inlet ya, karena ini heap leach. Lebih banyak pon karena ini lebih diperuntukkan untuk memproses kandungan emas dan batuan yang jenisnya gneiss, ada di sebelah kanan atas. Gneiss ini jenis karakter batuannya ini lebih fragile, lebih mudah dihancurkan. Jadi tidak perlu digiling sampai menjadi serbuk halus. Lebih mudah untuk si cyanida sampai mencapai kandungan emas dan perak. Namun
memang peruntukannya pabrik ini untuk mengolah biji emas dengan kandungan emas di bawah 1 gram per ton. Biasanya 0,6 sampai 0,8 gram per ton. Jadi emas berkadar rendah diolah dengan heap leach. Dan juga biasanya kandungan yang terambil itu recovery rate-nya, kalau tadi yang CAL itu 90% ke atas, ini hanya 70%. Artinya, bila pabrik heap leach ini sudah mulai beroperasi di awal tahun depan, tetap akan ada penambahan produksi emas baru, namun tidak akan signifikan seperti yang terjadi pada waktu pabrik emas yang kedua mulai beroperasi. Karena kandungan emas yang kami operasikan rendah, dan recovery rate-nya sendiri juga rendah. Contohnya bila kandungan emasnya 0,8 gram per ton, yang terambil itu hanya sekitar 75%-nya. Artinya hanya 0,5 gram per ton. Sisanya akan terbuang. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, selanjutnya, Neneng. Baik, ini foto-foto gambar dari aktivitas pemboran, aktivitas penambangan dengan peralatan berat dari McMahon ya. Kontraktor dari Australia yang sudah mulai beroperasi di tahun ini. Ini di Poboya di Palu. Ya, selanjutnya. Baik, nah ini kita masuk ke proyek kami yang kedua. Gorontalo Minerals, proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo di Sulawesi ya. Jadi memang ini lebih dominan kopernya. Nah, ini salah satu juga alasan kenapa Salim Group masuk ke BRMS, karena memang seperti yang diketahui mereka juga sudah meresmikan penyelesaian konstruksi dari pabrik copper concentrate ya, dengan kapasitas 900.000 ton copper concentrate per tahun, yang rencananya mulai beroperasi di awal tahun depan ya. Itu ada di Sumbawa di Nusa Tenggara. Baik, jadi Gorontalo ini kita juga sudah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang tembaga dan emas di Gorontalo untuk 30 tahun ke depan, Bapak dan Ibu ya, sampai 2052. Ini penting sekali Bapak dan Ibu ya, di 3 poin terakhir ya. Jadi rencananya tuh kami akan membangun pabrik pengolahan biji emas di Gorontalo. Itu dananya sudah ada dari dana hasil right issue kemarin, dan rencananya pabrik emasnya akan berdiri dan mulai beroperasi di awal tahun depan. Namun, pada saat kami sedang membangun konstruksi jalan tambang dan juga pondasi-pondasi pabrik, itu diketemukan singkapan mineral yang terafiliasi dengan tembaga dan emas di area pembangunan pabrik dan area pembangunan jalan. Jadi ini a blessing in disguise, ini luar biasa. Langsung kami laporkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mereka mengirim perwakilannya ke sana, geologis, mining engineer, dan mereka mengkonfirmasi memang ada temuan singkapan mineral yang ada di surface, sehingga lokasi pembangunan pabrik dan juga pembangunan jalan ini mesti diubah. Kami juga sudah lapor ke OJK, dan kami diminta untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa dengan salah satu agendanya rescheduling pengoperasian pabrik emas di Gorontalo terkait dengan ditemukannya singkapan mineral yang terafiliasi dengan tembaga dan emas. Di bulan April telah disetujui agenda tersebut, dan pabrik pengolahan biji emas itu rencananya akan mulai beroperasi di bulan Juni tahun 2026. Jadi memang selain ada rescheduling, tapi sisi positifnya temuan singkapan mineral yang terafiliasi dengan tembaga dan emas ini juga akan kami explore lebih lanjut seberapa besar kadarnya dan volumenya, dan akan kami umumkan juga ke publik segera atas permintaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Baik, Neneng, selanjutnya. Nah, ini adalah gambar temuan singkapan mineral yang terafiliasi dengan copper porphyry atau tembaga porphyry. Itu luar biasa tinggi ya kadarnya, seperti yang ada di Batu Hijau di Aman maupun di Freeport. Itu ada di lokasi pembangunan jalan tambang, Bapak dan Ibu ya, di area yang namanya Kayu Bulan. Areanya luasnya 50 kali 2 meter. Dapat dilihat itu ada vein-nya terlihat sekali itu, yang terafiliasi dengan copper porphyry. Selanjutnya, Neneng. Ini area kedua. Ini juga di jalan tambang, di surface dapat dilihat itu vein-nya sangat jelas dan sudah dikonfirmasi juga dengan Kementerian ESDM. Temuan di area seluas 30 kali 4 meter, dan ini juga terafiliasi dengan copper porphyry.
Jadi tembaga porfiri, ini luar biasa. Ini di area lain yang namanya Sungai Mak areanya. Ya, selanjutnya, ini pertanyaannya nih saya lihat di box luar biasa nih. Saya udah luar biasa, pertanyaannya bagus-bagus nih Bu Rita nih, tapi nggak apa-apa, kita selesaikan dulu ya. Ini presentasinya sebentar lagi nih. Nah, ini temuan yang di area yang ketiga, Bu Rita dan Bu Lawrence ya. Ini adalah di area yang namanya Motomboto. Kalau ini di pondasi pembangunan pabrik, diketemukan singkapan mineral yang terafiliasi dengan emas. Emasnya adalah emas sulfida, bukan oksida ya. Sulfida itu yang kadarnya tinggi. Jadi kita harus pindahkan lokasi pembangunan pabriknya, karena tentunya pemerintah memiliki hak di situ dalam bentuk royalti. Ya, selanjutnya, Neneng. Baik, ini beberapa aktivitas pemboran di Gorontalo, salah satunya di Motomboto. Ini ada Korslet, ini tempat kami menyimpan batuan dan biji yang kami ambil dari lokasi tambang kami untuk kami teliti kadar tembaga dan emasnya. Ya, Neneng, lanjut. Nah, ini sekilas mengenai proyek kami yang ketiga, Sumo Hexa Sinergi. Memang ini proyek tambang emas adanya di Banten. Ini sama seperti Gorontalo dan Palu. Kami telah mengantongi izin produksi untuk mengoperasikan proyek tambang ini untuk 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2039. Dan itu dapat dilihat di sebelah kanan tabelnya. Kalau tadi Palu itu sumber daya atau resource-nya 40 juta ton biji. Kalau Sumo Hexa Sinergi itu hampir 2 kali lipatnya, luar biasa. Sumber dayanya 75 juta ton biji. Namun memang kadar emasnya jauh lebih rendah, yaitu 0,85 gram per ton. Tidak sampai 1 gram per ton. Sementara Palu tadi rata-ratanya 3,5 gram per ton. Cadangannya juga lumayan di blok tambang Sumo Hexa Sinergi ini, sekitar 18 juta ton biji dengan kandungan emasnya 1,1 gram per ton. Ya, jadi memang lumayan dalam sisi volume, namun tidak setinggi Palu kadar emasnya. Ya, Neneng. Ya, ini beberapa aktivitas pemboran di Sumo Hexa Sinergi. Ada total 15 lubang bor yang sudah kami bor dengan akumulasi kedalaman 3.500 meter dari 15 lubang bor yang berbeda ya. Ya, Neneng. Oke, proyek yang keempat, Linge Mineral Resources, proyek tambang emas yang ada di Aceh. Jadi ini dari sisi, memang ini satu-satunya saat ini yang belum memiliki izin produksi untuk 20 tahun ke depan. Kami juga masih menunggu izin lingkungan atau AMDAL dari pemerintah. Untuk sumber dayanya lumayan, ada sekitar 6,8 juta ton biji dengan kandungan emasnya sekitar 1,6 gram per ton. Untuk cadangannya 2,3 juta ton biji dengan kandungan emasnya 1,8 gram per ton. Jadi memang kalau dibandingkan dengan Palu maupun Banten, memang tonasenya baik dalam reserve maupun resource sangat kecil ya yang di Aceh ini ya. Namun kandungan emasnya lumayan ya, masih di hampir 2 gram per ton. Ya, selanjutnya Neneng. Ya, ini dari helikopter view ada mes karyawan, base camp, kantor, Korslet, warehouse, dan lain-lain ya. Selanjutnya, ini ada di Aceh. Baik, ini adalah proyek kami terakhir dari Prima Mineral, proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di Dari, Sumatera Utara, sama seperti Palu, Gorontalo, dan Sumo Hexa yang ada di Banten. Dairi telah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang seng dan timah hitam untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2047. Jumlah cadangan di sebelah kanan dan sumber dayanya juga telah berdasarkan standar JORC, Joint Ore Reserve Committee. Nah, ini paling penting poin ketiga ya. Cadangan seng yang ada di Dairi ini merupakan cadangan seng dengan kandungan seng tertinggi ketiga di dunia. Kandungan sengnya itu 11,5%, jadi tinggi sekali. Sementara rata-rata tambang seng di Cina itu bisa berproduksi secara komersial dengan kandungan seng antara 4-6% saja. Baik, untuk total cadangannya saat ini sekitar 11 juta ton biji dengan kandungan sengnya 11,5%. Jadi sangat tinggi. Ya, selanjutnya Neneng. Ya, ini beberapa gambar pembukaan pintu masuk atau portal ke dalam tambang bawah tanah. Ini di lokasi tambang yang namanya Anjing Hitam di konsesi Dairi di Sumatera Utara.
Selanjutnya, Neneng. Nah, ini adalah penguatan dengan beton di pintu masuk tambang bawah tanah agar atapnya tidak runtuh untuk keselamatan para penambang. Ya, Neneng. Nah, ini adalah bangunan kantor, gudang, dan juga mes karyawan yang sudah kami selesaikan dalam 2 tahun terakhir. Jadi masih baru, Bapak dan Ibu ya, ada di Dairi, Sumatera Utara. Ini adalah peralatan berat dari tim NFC China yang sudah standby, ada di warehouse seperti mobile crane, mine trucks, load haul and dump facility, jumbo drill, dan lain-lain. Ya, Neneng. Nah, ini terakhir kinerja produksi dan keuangan kami untuk first half 2024. Jadi pendapatan mengalami peningkatan year on year 280% menjadi 61 juta dolar. Net profit mengalami kenaikan year on year sebesar 70% menjadi 9,5 juta dolar. Dan kenaikan pendapatan dan profit ini dikarenakan 2 hal. Kenaikan produksi emas year on year sebesar 250%. Dan kenaikan harga jual emas year on year sebesar 15%. Demikian Bapak dan Ibu. Perlu saya sampaikan untuk laporan keuangan kami untuk Q3 yang berakhir September 2024 itu akan kami sampaikan di akhir bulan ini karena bentuknya adalah laporan audit seperti yang diminta oleh pihak bank atau kreditur dalam upaya kami untuk mendapatkan pendanaan untuk penambangan bawah tanah yang rencananya akan mulai konstruksi penambangan bawah tanahnya itu di awal 2025 dan harusnya selesai di semester kedua tahun 2027 karena penambangan bawah tanah dengan kadar emas yang tinggi akan dimulai di kuartal keempat tahun 2027. Ya, demikian. Silakan Ibu Laurencia dan Ibu Rita. Iya, baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Sungguh menarik tentunya, dan kita juga sangat menantikan ya untuk laporan TOP Q24. Dan saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah banyak banget ini Pak pertanyaan-pertanyaannya. Tapi mungkin beberapa dari saya dulu Pak. Mungkin untuk kedepannya bagaimana sih BRMS ini dapat mengelola cash cost-nya gitu. Dan tadi kan ada peralihan ke penambangan bawah tanah, bagaimana cash cost-nya dan marginnya bagaimana sih kedepannya gitu Pak. Ya. Cukup panjang ya Pak tadi pemaparannya, karena menarik semua gitu. Ya, bagus. Pertanyaannya Bu Laurencia bagus sekali. Ya, saya lupa sampaikan tadi, betul Bu Laurencia. Jadi cash cost kami saat ini, historically itu berkisar antara 1.100 sampai 1.300 dolar per ounce. Artinya, secara internal itu di financial modeling kami sangat konservatif ya. Kami menggunakan proyeksi harga emas itu di angka 2.100 dolar. Jadi mungkin Ibu ngetahuin saya nih Bu, memang sangat konservatif. Padahal harga emas sekarang sudah di 2.700 ya. Tapi dengan 2.100 dolar saja harga emas, profit margin kami juga sudah cukup baik ya. Artinya masih ada profit margin sekitar 700 sampai 800 dolar per ounce-nya ya. Apalagi harga emas sekarang di atas 2.600 dolar. Nah, itu cash cost kami. Tentunya kalau kami nanti sudah melakukan penambangan bawah tanah di tahun 2027, harapannya cash cost ini akan turun karena volume produksinya akan sangat masif, Bu Laurencia. Tidak perlu ada tambahan pabrik baru karena memang pada saat di tahun 2026 akhir 2027 awal itu cadangan dari open pit kami atau penambangan terbuka sudah mulai depleting dan memang harus di replace atau digantikan dengan cadangan dari tambang bawah tanah dengan kadar yang sangat tinggi. Nah, jadi biji yang masuk ke pabrik kami tetap sama volumenya, jadi inputnya tetap sama, namun outputnya yang keluar dalam bentuk emas itu lebih besar volumenya karena kandungan emas yang lebih tinggi. Demikian. I see Pak, oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu dari saya, BRMS ini ada rencana pembagian dividen nggak sih Pak? Atau kira-kira dividen payout rasionya berapa ya Pak? Gitu. Ya, bagus. Pertanyaan bagus sekali Bu Lawrence. Jadi, betul Bu. Jadi memang ini Bu, kita ini saat ini terbentur dengan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Sebenarnya sejak 2020 Bu, itu
itu ini luar biasa nih pertanyaan di boxnya nih. Saya sampai nggak tahan pengen saya jawab, tapi nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Tadi saya bilang apa ya? Oh ya, di 2000 pertanyaannya apa Bu? Sorry Bu Lawrence. Iya, tadi pertanyaannya adalah ada nggak rencana BRMS Dividen, untuk membagikan dividen? Ya, jadi di Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 itu walaupun kita membukukan profit, namun kita tidak boleh membagikan dividen apabila masih membukukan return earnings yang defisit atau return earnings yang minus. Jadi gini ceritanya Bu, kita ini mulai beroperasi sebenarnya sejak tahun 2010. Di tahun 2010 Bu, itu kita IPO Bu ya, 2010. Itu kami, dana IPO itu kami gunakan salah satunya untuk melakukan pemboran Bu. Inilah di dunia tambang Bu, tetap mesti melakukan pemboran. Untuk apa Bu? Untuk kita proof up cadangannya, untuk menemukan cadangan, untuk menemukan sumber daya Bu. Nah ini yang kami lakukan. Jadi terus kita membukukan biaya padahal belum ada produksi. Belum juga modal kerja Bu, biaya staff, sewa gedung, dan lain-lain. Jadi tidak ada pemasukan, namun terus kita melakukan pemboran demi untuk menemukan cadangan baru dan sumber daya biji emas dan perak dan tembaga yang baru. Nah, kita Ibu bisa bayangkan dari 2010 sampai 2019 itu terus kita mengeluarkan biaya untuk melakukan pemboran sampai akhirnya cadangannya kita temukan Bu, dan mulailah kita sertifikasi dengan KCMI atau Komite Cadangan Mineral Indonesia ya, atau kita sertifikasi dengan JORC, Joint Ore Reserve Committee dari Australia. Jadi akhirnya kita bisa mendapatkan cadangan dan sumber daya dari aset-aset kami tadi yang ada 5 Bu. Itu karena usaha pemboran kami di 9 bulan pertama sejak IPO. Nah namun kan kita membukukan loss yang terakumulasi Bu, karena belum ada pendapatan. Nah loss yang terakumulasi ini terakumulasi dalam return earnings Bu, karena return earnings itu kan yang menambah return earnings adalah net profit. Yang mengurangi return earnings adalah net loss ataupun dividend payout gitu kan ya. Nah, sementara kita belum ada pendapatan Bu. Jadi setiap tahun itu terakumulasi net loss-nya menjadi return earnings yang defisit. Namun sejak 2020, pabrik kami yang pertama itu sudah mulai beroperasi Bu. Jadi setiap kuartal itu kami membukukan net profit, dan setiap kuartal net profit-nya bertambah besar sampai sekarang. Nah, ini juga masuk ke dalam return earnings, sehingga return earnings kami yang defisit itu semakin berkurang Bu defisitnya. Targetnya akan segera menjadi surplus lah. Harapannya dalam ya 3-4 tahun ke depan Bu, sehingga bisa segera membagikan dividen Bu. Namun tentunya upaya-upaya lain yang dapat menyebabkan return earnings kami menjadi surplus, sehingga kami bisa membagikan dividen lebih cepat juga kami tempuh Bu. Tentunya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kita tunggu ya 3-4 tahun ke depan nih Pak, gitu. Nah, betul, itu worst case scenario Bu, itu worst case scenario. Itu karena kita punya profit jujur aja akan ballooning. Setiap tahun nih ke depannya akan luar biasa naiknya, apalagi dengan ada underground prospect nanti ya. Itu yang worst case scenario, dalam 3-4 tahun ke depan sudah menjadi surplus. Tapi kalau bisa kita percepat Bu, return earnings-nya menjadi lebih cepat positifnya, sehingga kita bisa bagi dividen lebih cepat, akan kami tempuh pastinya. Oke, siap. Nah, kalau pertanyaan dari Flor, kayaknya ada dari pertanyaan analis nih Pak. Mereka ada yang tanya, apakah ada perubahan guidance produksi di tahun 2024 Pak? Dan apakah mungkin mencapai produksi emasnya mencapai 60.000 ons di akhir tahun 2024? Waduh, luar biasa. Bagus Bu. Pokoknya Bu, setiap pertanyaan tadi Bu, biar mereka juga terpuaskan, tolong kita jawab semua nanti Bu ya, nggak ada masalah. Walaupun pertanyaan yang sederhana apapun kita akan jawab. Nah, jadi Bu, betul. Kita memberikan guidance, saya memberikan guidance itu di tahun lalu Bu. Di tahun lalu kita memberikan guidance bahwa target produksi di 2024 itu adalah mencapai kenaikan 50% growth year on year. Artinya, kalau di 2023, produksinya itu kan 23.000 ons. Di 2024, mesti ada penambahan 50%, yaitu 35.000 ons. Dan juga saya sampaikan, Bu, di 2025 akan ada tambahan lagi 50% growth year on year. Artinya, kalau di 2024 tercapai, si target yang 35.000 ons, di 2025 itu akan menjadi 50.000 ons. Nah, itu guidance kami di tahun lalu, Bu. Betul.
kenyataannya, nah Neng bisa dilihat Neng tadi yang di itu, yang ada chartnya ya. Nah ini dia. Kenyataannya adalah ini gold outputnya dapat dilihat bahwa di 9 bulan pertama saja kami sudah mencapai 45.000 ons emas. Itu di 9 bulan pertama tahun ini. Tadi pertanyaannya apakah bisa mencapai 50.000 di full year 2024? Maka jawaban saya insya Allah akan terlampaui Pak. Targetnya akan terlampaui di atas 55.000 ons Pak targetnya. Di atas 55.000 ons. Itu saya bicara secara konservatif. Artinya 55.000 itu terlampaui lah. Nah, itu di 2024. Nah, saya sampaikan aja di 2025 ya. Nggak apa-apa ya. Nah, di 2025, yang tadinya target kami itu 50.000, targetnya mungkin akan tercapai di atas 65.000 ons. Itu pun saya konservatif. Jadi, if this is not a good news, I don't know what. Apalagi ini dari kadar emas yang rata-ratanya 1,5 gram per ton. Dapat dilihat itu di sebelah kanan bawah itu, yang chart warna hijau. Rata-ratanya 1,5 gram per ton. Bayangkan di 2027, saya sudah produksi dari prospek emas bawah tanah yang kadarnya, Neng bisa ke itu Neng, reserve tadi. Yang kadarnya itu ada di 4,9 gram per ton. Itu yang ada di total river reef yang ada di tengah tuh. Nah itu dia, 4,9 gram per ton. Artinya naiknya minimal ya 2-3 kali produksinya. Jadi demikian, Bapak dan Ibu. Ini mantap sekali sih Pak dari pemaparan Bapak. Jadinya pun kita bisa lihat ya nantinya produksinya bakal berkali-kali lipat ke depannya ya Pak. Gitu. Betul. Mungkin melanjutkan pertanyaannya gitu. Saat ini di blok Citra Palu hanya ada 1 blok yang beroperasi, sementara totalnya itu ada 6 blok. Kapan masing-masing blok tersebut mulai beroperasi Pak? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya juga bagus sekali. Memang itu ada dalam pipeline kami, namun sekarang kami juga mulai menaruh beberapa peralatan pemboran di blok 2 dan blok 6 ya, karena lokasinya cukup dekat dengan blok 1 Poboya ya. Namun memang perlu saya sampaikan, fokus kami itu lebih adalah untuk menyelesaikan penambangan bawah tanah di blok 1 Poboya, karena harus mulai beroperasi di semester kedua tahun 2027. Itu fokus utama kami. Namun, tadi seperti saya sampaikan, peralatan pemboran juga sudah kami posisikan di blok 2 dan blok 6 ya. Untuk paling nggak pengetesan berapa sih kalau kita explore kadar kandungan emasnya yang ada di blok 6 dan blok 2. Nanti mana yang lebih tinggi prospeknya itu mungkin akan kami bor terlebih dahulu. Ya, demikian. I see, oke. Baik Pak, melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Itu apakah penemuan singkapan mineral akan mempengaruhi valuasi dalam laporan keuangan ke depannya? Iya, oke. Benar. Jadi saat ini memang yang baru kami temukan itu secara kasat mata singkapan mineral, dan memang telah kami uji coba itu terafiliasi dengan tembaga porfiri dan emas sulfida. Yang kami lakukan saat ini adalah di temuan singkapan mineral tersebut kami lakukan pemboran sekarang. Pemboran itu kami lakukan beberapa lubang bor, lokasinya berdekatan dan juga berjauhan untuk mengkonfirmasi berapa sih volume tonase biji emas maupun biji tembaga yang ada dalam singkapan tersebut, dan berapa sih kandungan emas maupun kandungan tembaganya yang ada. Nah, itu yang kami sedang lakukan saat ini. Nah, apabila sudah kami selesaikan eksplorasinya dalam bentuk pemboran dan juga pengetesan kandungan emas dan perak dan tembaganya, karena biasanya di setiap biji itu kalau yang ada emasnya biasanya ada perak atau ada tembaganya. Nah, itu akan kami konfirmasikan dengan data hasil pemboran tersebut, akan kami konfirmasikan baik dengan sertifikasi lokal yaitu KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia, maupun sertifikasi internasional seperti Joint Ore Reserve Committee dari Australia ya. Tapi memang kalau Australia itu lebih mahal, jauh lebih mahal saya akui ya. Biasanya kita baru akan melakukan JORC atau JORC sertifikasi itu kalau memang kita perlu pendanaan. Karena bank itu biasanya minta sertifikasi dari JORC Australia.
Tapi kalau belum perlu pendanaan, hanya untuk mengkonfirmasi sehingga bisa dilihat oleh investment community, dilihat oleh pihak-pihak regulator, itu cukup sertifikasi KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia. Ya, tapi demikian betul, itu bagus. Tentunya nanti data dengan standar KCMI maupun JORC dari hasil pemboran atau eksplorasi di temuan-temuan singkapan ini akan kami umumkan, dan harapannya tentunya bisa menambah nilai bagi perusahaan kami. Betul sekali. Betul sekali. Pertanyaannya benar. Ya. Oke, baik Pak. Kita tunggu ya kabar baiknya kalau begitu. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan Pak untuk average selling price-nya. Apakah harga ditentukan berdasarkan perjanjian bulanan atau dengan sistem on the spot? Ya. Baik. Jadi saat ini prosesnya seperti ini. Jadi produk akhir kami itu naik mungkin bisa ya nggak apa-apa. Produk akhir kami itu kan adalah tadi Dorebulian. Nah, Dorebulian ini kan kami kirim untuk diproses di pabriknya Harta Dinata maupun di Aneka Tambang. Nah, kita bayar Rp1.000 ya processing fee. Kemudian karena kita bayar Rp1.000, emasnya kembali menjadi milik kami setelah diproses oleh mereka ya, dan dapat kami jual ke pihak ketiga manapun. Nah, karena kita bayar processing fee, maka processing fee ini sebenarnya masuk toleransi ke dalam cash cost kami. Ya, karena kami tetap emasnya menjadi milik kami. Nah, pertanyaannya harga jualnya. Emas tersebut kami jual, harganya itu on spot. Kita pakai harga on spot, jadi harga di hari itu, harganya mengacu ke harga emas di LBMA. LBMA itu London Bullion Metal Association, yang ada di London Metal Exchange. Nah, itu adalah harga jual emas yang kami gunakan on spot, LBMA, London Bullion Metal Association. Nah, kalau pembayarannya dalam rupiah, maka mereka terkena exchange rate di hari itu, Bu Laurencia. Ya, demikian. Baik, oke. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu Pak. Apakah ada gambaran mengenai jumlah capex gitu untuk pembangunan pertambangan bawah tanah yang akan dikomission di 2027? Selain itu, apakah alokasi capex sepenuhnya berasal dari pinjaman bank atau ada kontribusi pendanaan dari BRMS gitu, dan berapa proporsinya? Bagus sekali. Jadi kebetulan di hari Senin kemarin, tanggal 28 Oktober, itu kami menyampaikan press release ke market dan ke media, juga sudah diberitakan di banyak surat kabar ya, tanggal 28 Oktober, di hari Senin kemarin ya. Mungkin Ibu Lawrence, Bu Rita juga terima press release dari saya ya. Di situ kami sampaikan bahwa ada 3 hal yang akan kami lakukan, dan ini dapat dianggap sebagai short term positive catalyst dari BRMS. Yang pertama, kami akan menyampaikan laporan keuangan kuartal ketiga 2024 yang fully audited di akhir November tahun ini. Kenapa diaudit? Karena atas permintaan kreditur atau perbankan, yang mana kita akan perlu pendanaan untuk melakukan penambangan bawah tanah dan pemboran di Gorontalo. Nah, dan kinerja keuangan kami di Q3 nanti yang fully audited itu akan terus terang akan excellent year on year dan quarter on quarternya. Jadi growth-nya akan luar biasa. Dapat dilihat nanti pada saat kami umumkan. Karena juga akan merefleksikan kinerja produksi kami, yang mana Januari September saja produksi emasnya sudah 2 kali lipat dari full year tahun lalu ya. Apalagi harga emas juga tentunya terus meningkat. Jadi bisa dibayangkan pendapatan kami dan juga profit kami yang akan kami umumkan. Nah, itu katalis yang pertama. Katalis yang kedua, kami juga akan umumkan di akhir November ini total capex yang diperlukan. Itu dalam press release yang sama di hari Senin kemarin. Kami umumkan bahwa kami akan mengumumkan total capex yang diperlukan dan breakdown dari alokasinya. Yang pasti, sebagian besar dari capex yang kami akan umumkan nanti itu peruntukannya untuk 1, penambangan bawah tanah untuk prospek emas di Palu, dan 2, pemboran demi meningkatkan jumlah cadangan yang untuk tembaga yang ada di
Gorontalo. Itu sebagian besar untuk itu. Artinya karena Gorontalo itu akan menjadi game changer kami nanti ke depannya. Karena Gorontalo itu kopernya luar biasa. That can be the next Batu Hijau, the next Freeport ya. Memang volumenya luar biasa. Nah, tapi anyway, di akhir November jadi akan ada 2 hal yang kami lakukan. Announcement dari kinerja keuangan Q3 2024 yang akan luar biasa kinerjanya year on year maupun quarter on quarter. Dan yang kedua, kita akan announce jumlah capex yang diperlukan dan alokasinya, yang mana sebagian besar akan dialokasikan untuk penambangan bawah tanah emas dan juga pemboran untuk meningkatkan cadangan tembaga di Gorontalo. Nah, adapun untuk loan facility-nya, itu loan structure-nya, baik jumlah plafonnya, baik terms and condition-nya, interest rate-nya, tenornya, kolateralnya, itu semua akan kami umumkan rencananya di Q1 2025. Karena rencananya pendanaan mesti kami dapatkan di Q1 2025. Karena konstruksi untuk penambangan bawah tanah emas di Palu itu akan mulai di Q2 2025. Bapak dan Ibu. Jadi demikian ya. Tapi nanti dengan kita umumkan di akhir bulan ini jumlah capex-nya, mestinya dapat ditebak ya. Kira-kira plafon pinjamannya ya kira-kira segitu juga gitu. Ya demikian, Bu Lawrence. Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mengingat waktunya udah cukup sedikit nih Pak gitu ya. Nggak apa-apa, saya free. Kita punya waktu banyak, nggak apa-apa. Yang penting terpuaskan banyak pertanyaannya nih. Ya Bu Rita ya? Iya. Oke Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya ini ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan mineral yang terkait dengan emas dan juga tembaga? Oke. Apa yang dimaksud dengan apa tadi, Bu Lawrence, sorry? Apa yang dimaksud dengan mineral Ya. yang terkait dengan emas dan tembaga? Oke. Oh, ngerti. Jadi gini. Maksud temuan tadi ya. Oke. Jadi di Gorontalo tadi, pada waktu kami sedang melakukan pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan pondasi-pondasi untuk pabrik emas, itu kami temukan kalau bahasa Inggrisnya outcrop. Outcrop itu jadi singkapan yang ada di surface, singkapan yang ada di permukaan tanah. Nah, di outcrop itu atau singkapan itu kita perhatikan kok ada vein atau ada vena, seperti kayak ada indikasi-indikasi mineral berharga gitu. Nah, inilah yang kami ambil contohnya dan kami lakukan penelitian. Kita kirim ada di Cikarang ya, ataupun tim dari geologis kita. Tapi ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Memang singkapan mineralisasi yang ada di lokasi-lokasi pembangunan jalan dan pabrik yang ada di Gorontalo ini semuanya terafiliasi atau mineral itu adalah mineral yang terkait dengan emas maupun perak. Jenis emasnya adalah sulfida, jenis peraknya adalah porphyry. Ya, demikian. Oke Pak. Lalu melanjuti pertanyaan yang lain, ada pertanyaan yang bertanya gitu, apa saja kebijakan BRMS untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi tambang, terutama terkait penggunaan sianida dalam proses produksinya? Iya, betul. Ini penting sekali. Terus terang kita punya waste management yang namanya adalah tailing facility. Karena tailing itu artinya bagian belakang ya. Tailing itu artinya waste management. Itu untuk industri emas di Indonesia termasuk yang paling baik. Kita dijadikan proyek percontohan atau pilot project. Karena pabrik emas kami yang kedua di Palu itu menggunakan sistem waste management yang namanya dry tailing facility. Sebelum kami, waste management di industri emas itu semuanya menggunakan wet tailing. Jadi hasil akhirnya adalah liquid dan dibuang ke sungai atau ke laut. Sementara kami, itu kita punya alat yang namanya filter press. Dia akan mengkompres si waste dari hasil pabrik kami tadi sampai menjadi serbuk, menjadi kering. Jadi tidak ada liquid atau dalam basah lagi. Nah, si waste yang kering ini sudah kami teliti dan sudah hilang toksiknya melalui suatu proses lagi ya untuk kami hilangkan toksiknya, dan dapat kami gunakan untuk pembangunan kayak batako, ebel, maupun untuk sirtu, untuk pasir batu ya untuk jalan.
Oke. Jadi demikian, Bu. Mm. Tapi ini ada terusan nih, ada saya lihat nih, Bu, di box nih ada pertanyaan yang bagus, mungkin bisa dibantu oleh Bu Lawrence yang jawabannya nih. Apa peningkatan harga emas akan berlangsung sampai akhir 2025? Dan apakah efek pemilu AS terhadap harga emas, dan apakah efek geopolitik BRICS dapat mempengaruhi harga emas ke depannya? Nah, itu kira-kira menarik tuh, Bu Lawrence. Gimana, Bu Lawrence? Iya, Pak. Tadi saya udah mau jawab, tapi menunggu yang pertanyaan BRMS dulu, karena ini mereka sangat tertarik dengan BRMS, gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya jadi pertanyaan tadi, apakah harga emas akan naik hingga akhir 2025? Kalau saya perkirakan tetap tinggi sampai akhir 2025 gitu. Mungkin di akhir 2024 itu mencapai 2.700, rata-ratanya 2.500 sampai 2.700 per ons USD per ons gitu. Didukung dari ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, terus permintaan dari bank sentral, ketidakpastian politik, dan juga jika dolarnya melemah ya, dan jadi itu akan meningkatkan permintaan dari emasnya gitu. Lalu bagaimana sih kalau pemilu Amerika Serikat itu apakah mempengaruhi harga emas gitu? Nah, kalau Kamala Harris menang, itu kebijakannya akan dovish dan fiskal ekspansif, sehingga akan melemahkan dolar Amerika Serikat. Jadi permintaan emas ini akan meningkat gitu. Terus ada prospek kenaikan pajak dan juga pengeluaran sosial yang dikatakan dari Kamala Harris ini gitu. Jadinya itu mendukung sentimen untuk bullishnya emas. Lalu kalau misalnya nih Donald Trump yang terpilih, mungkin sedikit fluktuasi gitu, karena kebijakan Donald Trump ini katanya beliau pro bisnis gitu, jadi akan mungkin lebih menguatkan pasar saham gitu. Lah, lalu apakah BRICS ini akan mempengaruhi harga emas? Iya, tentunya, karena inisiatif dari BRICS ini untuk dedolarisasi dan peningkatan cadangan emas untuk meningkatkan permintaan emas gitu. Dan nantinya harga emas ini bakal naik lagi gitu kan. Makanya langkah ini dapat mempengaruhi emas sebagai aset kedepannya sangat strategis gitu, despite dari ketidakpastian ekonomi gitu. Lalu mungkin melanjutkan ya, ada satu pertanyaan industri lagi. Ini ada yang bertanya, seberapa besar sih exposure tembaga dan seng ke pasar China, terutama terkait kebijakan stimulus mereka ke depan gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung kebijakan stimulus fiskal dari China-nya, tapi kebijakan stimulus ini tuh memang relatif kecil, karena hanya 1% dari kapitalisasi pasar indeks China gitu. Walaupun nominalnya besar, tapi mungkin ini dampaknya masih terbatas gitu untuk keseluruhan pasar modal ke jangka panjang begitu. Lalu mungkin ada pertanyaan tambahkan dari BRMS lagi ya gitu. Untuk dari audit tab Q24, dari mana pendanaan, apakah direct issue, bank, atau private placement begitu? Iya, tadi kayaknya sudah kita jawab juga ya, bahwa betul. Jadi memang untuk penambangan bawah tanah dan pemboran di Gorontalo untuk menambah cadangan tembaga, itu semuanya akan dari rencananya perbankan yang kami akan umumkan di Q1 2025 ya. Adapun capex-nya sendiri, detailnya kami akan umumkan di akhir bulan ini. Jadi karena kita punya debt to equity ratio juga masih sangat rendah ya saat ini, masih di bawah 30%. Jadi masih ada room for banks loan saat ini ya. Ya. Iya, begitu. Jadi kita tunggu ya sampai akhir bulan ini ya Pak, gitu. Pasti Bu. Nah, terus juga ada pertanyaan, apakah harga emas yang naik akan mempengaruhi harga saham BRMS? Mungkin kita ganti dengan apakah mempengaruhi kinerja BRMS? Tentu gitu kan, tentu. Karena kan kalau misalnya kita menghitung bagaimana sih kinerjanya dari volume kali harganya. Kalau misalnya harganya makin naik, ya tentu makin menarik kinerjanya BRMS ke depannya, begitu. Ya, betul sekali.
Terus Pak Reno, ini banyak banget sebenarnya yang nanya. Ada ngedengar katanya BRMS itu mau right issue nih Pak. Bener Jadi nggak? betul Bu, jadi memang banyak pertanyaan demikian Bu. Kemarin juga saya bicara dengan beberapa fund dengan Pak Agus Projo, betulan ya. Jadi penyampaian beliau adalah mungkin untuk jangka pendek, terutama untuk penambangan bawah tanah, pemboran demi meningkatkan cadangan tembaga yang di Gorontalo saat ini, kita akan pakai dana dari perbankan Bu, dari bank loan dulu Bu. Karena memang kita punya likuiditas masih sangat baik ya, debt to equity ratio masih sangat kecil Bu, di bawah 30%. Nah, jadi intinya ya Pak Agus tidak mau membebani para pemegang saham lah. Biar manajemen aja yang kerja Bu, dengan adanya loan facility. Tapi nanti kalau tambang bawah tanahnya sudah beroperasi, pinjamannya juga sudah mulai di repay Bu ya. Kita sudah produksinya sudah luar biasa bombastis, apalagi dengan kadar emas yang sangat tinggi. Nanti kalau ada keperluan ke depannya Bu, karena koper ini kan baru kita bicara baru koper ini untuk pemborannya dulu Bu, untuk menambah cadangan. Belum untuk bangun pabriknya Bu. Nah itu juga harus diperlukan pendanaan tentunya Bu. Nah itu nanti mungkin akan disampaikan lagi oleh Pak Agus, apakah akan melalui equity funding atau tetap melalui loan financing Bu. Oke. Ya. Oke, baik Pak. Kebetulan dari kemarin ini banyak banget yang nitip pertanyaan untuk kita. Betul Bu. Kita juga ditanya yang sama, betul sekali Bu Dita. Oke, silahkan lanjutin lagi Laurencia. Masih banyak banget, antusias banget nih teman-teman semua nih. Bagus ya Bu. Monggo Bu, kita mau para investment community juga puas, juga cukup jelas lah Bu apa yang terjawab semua pertanyaannya Bu. Benar. Ada apa lagi Bu Laurencia? Yang Iya, ada pertama. untuk pertanyaannya sih mungkin sebenarnya sudah selesai Pak gitu. Dari komen-komennya sih yang terbaru ini ada Pak Akbar yang sangat menantikan ya BRMS terbang gitu. Itu Ya betul. Oke. Betul. Ini ada sedikit pertanyaan nih, saya lihat nih, bukankah biaya praoperasi dikapitalisasi? Betul. Jadi nanti untuk penambangan bawah tanah, tentunya itu biaya-biaya terkaitnya akan dikapitalisasi, kan capex namanya ya. Itu akan dikapitalisasi nanti di balance sheet di neraca. Kemudian akan diamortisasi gradually di P&L. Betul. Tapi kalau cash cost-nya sendiri itu kalau penambangan bawah tanah biasanya nanti sudah akan berkurang tuh si cash cost. Kenapa? Karena yang pertama volumenya juga lebih tinggi. Produksi emasnya lebih tinggi. Artinya si denominator atau si pembaginya lebih besar. Namun juga dapat saya sampaikan, biasanya kalau penambangan bawah tanah itu waste-nya juga tidak banyak. Karena jadi strip ratio-nya juga lebih rendah biasanya. Jadi itu salah satu keuntungannya penambangan bawah tanah. Memang tidak murah juga penambangan bawah tanah itu. Namun kita akan sampaikan capex-nya nanti di akhir bulan ini. Tapi ini bukan, saya mau sampaikan ya, ini biar jelas. Saya kemarin saya dapat pertanyaan, Pak, ini kok kalau penambangan bawah tanah itu kan lama Pak. Freeport itu lebih dari 10 tahun penambangan bawah tanah. Atau juga, Pak, ini penambangan bawah tanah kemarin si Aman Mineral aja tuh belum selesai sampai sekarang. Udah 10 tahunan Pak. Nah, ini beda. Penambangan bawah tanah di Freeport, di Aman, itu adalah untuk prospek penambangan bawah tanah tembaga atau copper. Jadi nanti itu kalau mereka, itu ore body-nya atau cadangannya, ore body-nya itu yang ada di bawah tanah itu masif, besar dan menjadi satu kesatuan. Itu nama jenisnya, metode penambangannya adalah block caving. Jadi ada banyak tunnel-tunnel yang harus dibuat untuk mengambil si biji-biji tembaganya. Biasanya juga jarak antara ore body atau cadangan dari portal atau pintu akses, pintu mulut masuk ke tambang bawah tanah juga lebih jauh. Makanya lebih mahal dan lebih lama pembangunannya. Kita ini adalah tambang bawah tanah emas. Beda dengan si Aman maupun si Freeport. Nama jenis penambangannya bukan block caving. Kita namanya adalah long hole stopping and backfill method. Jadi tidak ada masif kayak cadangan yang besar ore body di bawah tanah, bukan seperti itu. Tapi ada kayak ore body-nya itu seperti tercerai berai, jadi seperti ada
ada ore body-nya itu tercerai-berai namun lokasinya berdekatan, tapi tidak menjadi satu kesatuan. Nah, karena lokasinya itu tercerai-berai walaupun berdekatan, jadi ada banyak ore body yang lokasinya dekat dengan ke pintu masuk ke portal, pintu masuk akses tambang bawah tanah. Jadi lebih dekat jaraknya dan lebih mudah penambangannya. Dan juga jaraknya juga dari surface nggak terlalu jauh, 200 sampai 300 meter saja. Jadi jauh lebih murah dan cukup 2 tahun durasi penambangan pembangunan tambangnya. Tidak sampai puluhan tahun seperti Freeport atau si Aman ya. Jadi kita hanya 2 tahun saja. Kita mulai di Q2 2025, rencananya akan selesai di Q3 2027. Ya, demikian. Oke, Ya. baik, Pak. Ya. Sangat dinantikan ya Pak jadinya. Pasti Bu. Saya juga cukup kaget juga dan cukup happy ya dengan antusias market. Saya perhatikan Bu, sudah ada 3 sampai 4 report baru yang ada di pasar. Saya lihat juga Bu Rita, Bu Lawrence ya. Itu ada yang, dan cukup terus terang saya akui reportnya sangat bagus, sangat detail. Ada dari KB Valburi juga sudah keluar di awal tahun ini. Harapannya dapat diupdate juga oleh Bu Lawrence ya. Kemudian dari Mina Padi Sekuritas juga keluar reportnya juga, itu dua-duanya juga modelingnya sangat bagus, saya perhatikan. Dan yang terakhir itu baru keluar di 2-3 hari yang lalu itu dari Samuel Sekuritas, itu juga luar biasa, saya perhatikan akurasinya bagus sekali, modelingnya juga sangat detail, dan narasinya juga very well written. Jadi saya perhatikan ini bagus. Verdana Sekuritas juga sudah menerbitkan report, walaupun masih non-rated tapi very bullish. Harapannya ke depannya juga lebih banyak report yang keluar Bu, dan juga ini memang merupakan tekanan juga buat kita Bu, artinya kita mesti perform Bu, kita mesti deliver, jangan sampai kita under performance, target kita mesti over performance kita nih Bu. Benar. Ya. Iya, dari floor mungkin ada, kita akhiri dengan beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir ya Pak, gitu. Boleh. Nah, jadi ada yang bertanya bagaimana komitmen BRMS terhadap ESG dan GCG, Pak? Baik, ya sangat berkomitmen Bu, GCG dan ESG. Kalau GCG dengan masuknya grupnya Pak Agus Salim dan API Investment Bu ya, ada Pak Agus Projo, Pak Adrian Wicaksono, Pak Charles Gobel ke direksi perusahaan, juga masuk juga McMahon sebagai kontraktor mining asing. Itu saya lihat memang tata kelola perusahaan juga lebih baik, lebih transparan, lebih objektif Bu. Itu saya perhatikan. Jadi Pak Agus Projo sendiri itu sangat aktif Bu. Seminggu sekali setiap hari Rabu itu diadakan Board of Director meeting langsung, dan juga project-project terkait itu langsung presentasi. Dan beliau itu is a good executioner lah Bu. Semuanya harus di-execute dan tepat waktu Bu. Untuk ESG ini juga menjadi PR kami. Ini juga penting Bu. Kita akan perhatikan terus ESG karena memang sekarang ini sangat marak Bu ya. Apalagi sudah dipublish juga di Bursa Efek Indonesia. Itu salah satu ESG risk rating yang dilakukan oleh lembaga yang namanya Sustainalytics, saya perhatikan tuh. Jadi memang mesti tercapai ESG score yang baik. Jadi biasanya sebelum mendapatkan pendanaan, sebelum berhubungan dengan para investment community, itu ditanya ESG score-nya. Apalagi kami beruntung lah di tambang mineral ini mungkin belum separah di batu bara Bu ya, atau di tempat lain ya. Tapi kami cukup baiklah sampai saat ini Bu. Juga ada pertanyaan ini Bu Laura, saya perhatikan apakah BRMS masuk MSCI atau tidak. Nah ini pertanyaan, saya rasa ini multi-million dollar question nih. Mungkin juga bisa saya tanyakan ke Bu Laura dan Ibu Rita ya. Saat ini yang saya bisa sampaikan, kita sudah masuk ke MSCI untuk small cap. Untuk small cap atau kapitalisasi kecil kita sudah masuk sejak tahun lalu. Tentunya saya perhatikan Bu ya, harga saham kita naiknya juga cukup tinggi dalam 3 bulan terakhir. Kemudian saya perhatikan market kapitalisasi juga naiknya cukup tinggi dalam 3 bulan terakhir. Trading volume saham BRMS dalam 3 bulan terakhir itu selalu ada di top 3, saya perhatikan.
report-report yang dipublish oleh equity house baik lokal maupun multinasional itu juga sudah banyak. Jadi juga kinerja keuangan kenaikannya cukup drastis. Ya, terus terang saya tidak tahu cara penilaian MSCI gimana caranya di-upgrade sampai menjadi ke medium cap atau standard cap. Tapi yang kami tahu, kami akan terus akan deliver, Bu. Kita akan mencapai ekspektasi pasar, guidance yang kami sampaikan, akan coba kami capai, apapun, kalau tidak bisa melampaui, minimal harus kami capai, Bu. Soal masuk atau tidaknya ke MSCI, tentunya kami sambut, Bu. Saat ini kami sudah masuk ke MSCI Small Cap, FTSE Small Cap, Kompas 100, dan juga satu lagi IDX 80, Bu. Kita udah masuk. Kemarin Pak Agus juga sempat tanyakan ke direksinya Bursa Efek Indonesia, karena bekas koleganya pada waktu di Dana Reksa ya. Dia tanya kenapa kita belum masuk LQ45. Nah, jawabannya memang semua elemen requirement-nya sudah tercapai. Hanya return earnings-nya aja yang masih defisit yang menyebabkan kita belum bisa masuk ke LQ45. Kalau itu sudah menjadi positif, segera targetnya insya Allah dalam waktu dekat, harapannya bisa masuk ke LQ45. Ya demikian Bu Lawrence dan Bu Rita. Okay. Gimana tapi menurut Bu Rita dan Bu Lawrence untuk MSCI upgrade nih Bu? Kan di 7 November akan diumumkan. Iya, highly chance ya Pak untuk BRMS masuk ya. Secara likuiditas dan market cap itu udah sangat-sangat memenuhi syarat sebenarnya ya Pak ya, kalau menurut perbincangan teman-teman di pasar modal ya. Makanya kita tinggal tunggu nih announcement-nya apakah memang masuk, karena kalau dari likuiditas sama market cap sebenarnya udah memenuhi syarat banget, ditambah kinerja yang terus positif kan. Jadi itu sebenarnya udah tinggal tunggu announcement aja sih Pak. Cuma saya sih optimis aja bahwa kemungkinan besar sih bisa masuk. Ya kalau misalnya masuk ya lebih bagus lagi. Kenapa? Karena BRMS kan dia punya kepemilikan masyarakat atau publiknya itu kan cukup gede. Jadi kalau kepemilikan publiknya gede, biasa untuk dapat masuk dan dapat bobotnya itu gede Pak. Jadi asingnya itu yang masuk itu bisa lebih besar. Misal contoh Aman kan sempat masuk, tapi kan nggak terlalu besar bobotnya, karena free floatnya kan nggak terlalu gede. Jadi itu juga menentukan. Nah kalau sedangkan free floatnya untuk BRMS ini masyarakatnya itu 52%. Jadi chancesnya kalaupun dapat masuk itu dapat flow-nya bisa gede Pak. Iya. Mungkin kita tinggal tunggu good news aja nih Pak dari BRMS dan juga dari MSCI tanggal 7 ya Pak ya, berarti tinggal minggu depan nih udah bisa ini lagi, bisa dapat announcement. Gitu. Betul Bu. Jadi mungkin sedikit Bu, short term katalis saya ingatkan lagi kepada para pemirsa, short term katalis positif yang kami akan capai di akhir bulan ini akan ada 2 announcement. Yang pertama, kinerja keuangan Q3 2024 yang fully audited. Nah ini Bapak dan Ibu akan lihat sendiri bahwa kinerja keuangan kami akan excellent growth year on year maupun quarter on quarter. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan announce JORC reserve dari Palu untuk cadangan emas. Nah, kalau resource-nya tadi sudah kami umumkan kan di bulan lalu ya. Nah, ini reserve-nya akan kami umumkan di akhir bulan ini. Nah, itu artinya kalau resource itu masih reserve plus upside. Kalau reserve itu sudah ya as good as commercial production lah, Bu Lawrence dan Bu Rita ya. Dan ini semuanya JORC standar dari Australia. Itu juga kami akan umumkan, termasuk juga ada prospek dari tambang bawah tanahnya juga akan kami umumkan dalam JORC reserve nanti ya. Itu adalah 2 katalis yang akan kami sampaikan di akhir bulan ini. Yang jangka pendek. Tentunya jangka menengah adalah di Q1 kami akan umumkan proses finalisasi untuk pendanaan untuk mendanai pembangunan tambang bawah tanah emas di Palu dan juga pemboran untuk meningkatkan cadangan tembaga di Gorontalo. Dan jangka menengahnya juga di tahun 2027 harapannya produksi emas kami meningkatnya akan drastis dan signifikan dengan mulai diproduksikannya penambangan bawah tanah dengan kandungan emas antara 3,5 sampai 4,9 gram per ton.
demikian. Oke, menarik. Oh ya, sebelum kita pindah ke teknikal, kebetulan saya juga udah siapin teknikal untuk BRMS juga. Lauren bisa share gak kira-kira dari Lauren itu cover BRMS tuh target price-nya, terus rekomendasi itu gimana sih? Biar bisa di-share juga ke teman-teman semua yang hadir di sini. Iya, jadi untuk BRMS kita sih quite overweight view ya buat dari harga emasnya sendiri dan juga dari kinerja-kinerja BRMS dan kemarin dari activities report yang baru dirilis kita sih soon bakal menaikkan TP kita ya gitu. Kemarin sih TP terakhir oleh analis di Valbury sudah menyentuh gitu ya, udah hit, makanya kita bakal mau revise dan akan menaikkan TP kita sih gitu. Kita sih hoping on, memang udah kelihatan ya dari harga emasnya pun juga naik dan kinerja BRMS pun kedepannya dari volume dan kadar emas yang udah berkali-kali lipat, ini pasti menjadikan sentimen positif untuk BRMS ke depannya, begitu. Oke. Thank you, sangat menarik nih untuk both BRMS dan report yang dari KB Valbury nih yang kita akan tunggu nih untuk upgrade TP yang memang cepat sekali sih achieve-nya. Memang harga emasnya juga naiknya lumayan stable ya, naik terus turun dikit terus dia naik lagi. Jadi kelihatannya memang ya sangat mensupport untuk kinerjanya BRMS sendiri. Oke, mungkin sekarang aku pindah ke technical session ya Pak ya. Ya, silakan Bu Rita. Saya mau lihat juga. Oke, aku akan share screen. Nah, ini untuk sesi teknikalnya. From the beginning. Oke, kita masuk ke teknikal. Sekali lagi disclaimer untuk teknikalnya. Nah, IHSG ya kan kemarin IHSG lumayan ya turunnya sekali. Tapi kalau kita lihat secara bullish skenario koreksi dan dia bertahan di MA100 yaitu di 7494, maka koreksi itu akan terbatas menuju support Senkou SPAN-B di 7450. Jika bertahan di level tersebut maka IHSG itu berpotensi rebound menuju lasai di 7806. Tapi kalau bearish skenario, IHSG kan koreksi dah akan tes support di 7450. Nah, kalau break level 7450, maka IHSG itu berpotensi koreksi lanjutan dengan menuju target inverted cup with handle di 7010. Nah, kemarin closing kebetulan 7505 ya. Nah, untuk rotasi sektor ya, kalau kita lihat ya, untuk rotasi sektor yang weekly itu, yang improving itu cuman ada non-cyclical sama IDX Industry. Sedangkan yang leading itu ada di IDX PropTech, IDX Cyclical Trans Finance, dan IDX Health yang ada di perbatasan weakening, dan IDX Energi itu di weakening, yang infra dan basic itu ada di lagging. Nah, kalau kita pecah secara daily-nya, yang improving itu nggak ada, yang ada di leading itu ada industri dan tech. Nah, kemudian yang weakening itu ada basic, property, non-cyclical, energi, trans, dan yang lagging itu ada health, cyclical, sama finance. Nah, kalau basic itu kita beda lagi nih per company. Yang weekly itu yang improving itu ada SMCB, NIKL, SMGR, MDKA. Dan yang ada di leading ada BRMS. Nah, ini kebetulan BRMS ada di leading nih. Dan langsung momentumnya tuh lagi di atas. Ada keras, kemudian ada PSAB tapi agak losing momentum ya. Sedikit agak menurun. Menara Weton, ada DKFT, ada ADMG, Antam, SMBR, ISSP. ESA ada di weakening, TPIA ada di lagging, Aman ada di lagging, Tekim, AGI, Indakiat, MBMA, NCKL ada di lagging. Kemudian yang health secara weekly itu yang naik itu ada Care, ada Suri, ada di improving, PH, Prim. Kemudian ada PRDA, kemudian IRA. Dan yang leading ada DGNS, ini leading MMIX, RSGK, kemudian RSCH. Dan health sama-sama. Yang weakening itu Halo, TSPC, Kalbe, dan Soho. Kemudian yang lagging itu ada Sido, ada PV, ada Mika, ada Omet sama Merck. Nah, ini beberapa saham yang kita rekomendasikan untuk minggu depan, termasuk saham BRMS, karena BRMS itu sideways dalam range 34
348 hingga 392. Dan jika break resisten 392, maka akan membuka potensi untuk BRMS membentuk double bottom dan menuju target 442. Secara minor finish score, trennya adalah kriteria 8 dari 8. Kalau kalian udah pernah ikut kelas offline sebelumnya, kita udah belajar ya, minor finish score itu kan paling mentok 8. Kalau dia skornya udah 8, berarti tuh kayak udah uptrend terus aja gitu. Kalau punya saham ini biasanya kalau skornya udah 8, udah tinggal di hold aja. Nah, itu buy area buat yang belum masuk bisa dilakukan di area 388 hingga 368, target 1400, target 2442 dan stop lossnya 360. MACD-nya itu positif ya, dan secara stokastik sideways parabolic area juga positif. Kemudian ini ada Bumi itu koreksi dan bertahan di FR 61 koreksi dan bertahan di FR 61,8, yaitu di 136, dan jika bertahan di level tersebut maka Bumi itu akan kembali menguji resisten di 150, dan jika berhasil terlewati akan membuka potensi buat Bumi untuk rally ke 192. Rekomendasi teknikal untuk Bumi adalah buy area bisa dilakukan di 140 hingga 132, target 1150, target 2180 dan stop lossnya 130. MACD masih negatif, tapi yang nggak apa-apa karena parabolic area juga sudah positif. Kemudian ini ada DGNS. DGNS ini koreksi, tapi dia bertahan di uptrend line dan lower Bollinger Band di 224. Rebound dari level tersebut, maka DGNS itu berpotensi menuju FR 50%, yaitu di 302, dan FR 61,8 di 320. Indikator MACD itu berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi teknikal untuk DGNS adalah buy area bisa dilakukan di 250 hingga 234, dan target 1260, target 2274 dan stop lossnya 230. Kemudian tapi MACD sama parabolic area masih negatif. Kemudian ini ada kepik ini sideways dalam range 163 hingga 180. Jika kepik berhasil break point B di 180, maka kepik itu berpotensi kembali rally menuju PRZ Gartley pattern di 192. Rekomendasi teknikal untuk kepik adalah buy area bisa lakukan di 175 hingga 163, target 1180, target 2192 dan stop lossnya 160. Kemudian ada Penny Life ini bertahan di support 464 dan berpotensi rally lanjutan menuju target ascending triangle di 560. Overall, Penny Life ini masih uptrend, dan rekomendasi teknikal untuk Penny Life adalah buy area bisa dilakukan di 480 hingga 460, target 1520, target 2560, stop lossnya 454. Kemudian ada ASA ini koreksi dan akan tes support up channel di 735. Jika bertahan di level tersebut, maka berpotensi ASA untuk rebound menuju target 780 dan resisten up channel di 820. Rekomendasi teknikal buy area bisa lakukan di 775 hingga 730, target 1785, target 2820 dan stop lossnya 720. Oke, itu beberapa saham yang menjadi incaran kita untuk minggu depan termasuk BRMS. Nah, sebelum kita closing, mungkin ada closing statement dari Pak Reno untuk teman-teman semua di sini. Ya Bu, terima kasih sekali Bu. Cuman itu aja Bu, sekali lagi terima kasih atas platformnya, kesempatannya, undangannya. Yang akan kami sampaikan tadi cuman itu Bu, yang untuk short term positive catalyst. Mohon diingat ya, di akhir bulan ini kami akan sampaikan kinerja keuangan kuartal ketiga 2024 yang sudah diaudit, dan dapat dilihat tren year on year dan quarter on quarternya akan signifikan, growth-nya akan luar biasa, yang akan merefleksikan kenaikan produksi dan kenaikan harga jual emas yang luar biasa. Tadi disampaikan dengan sangat baik oleh Ibu Laurencia sebelumnya. Memang ya kinerja keuangan hanya ada dua faktor, harga emas dan volume produksi. Nah ini kebetulan dua-duanya meningkatnya cukup signifikan year on year dan quarter on quarter. Itu yang pertama. Yang kedua, katalis yang kedua adalah kami juga akan sampaikan reserve data atau cadangan atau data cadangan dari tambang bawah tanah kami untuk prospek emas tambang bawah tanah kami yang ada di Palu. Itu dengan standar JORC Australia. Joint Ore Reserve Committee. Itu juga akan kami sampaikan di akhir bulan ini. Jadi dapat langsung dilihat berapa jumlah cadangannya, berapa kadar emasnya, akan luar biasa.
targetnya mungkin di atas 3 gram per ton. Jadi ini juga, dan ini umur produksi dari tambang bawah tanah kami juga nggak main-main ya. Harapannya bisa di atas 12 tahun, Bapak dan Ibu ya. Jadi akan luar biasa ini. Nah, itu adalah 2 katalis yang akan kami sampaikan. Dan tentunya jangan lupa bahwa di 2027, di semester kedua, kami akan mulai menambang dan memproduksikan emas dari tambang bawah tanah kami. Artinya jumlah volume produksi emasnya juga akan signifikan kenaikannya. Karena akan merefleksikan kandungan emas yang tadi 3,5 sampai 4,9 gram per ton. Demikian Bu Rita. Oke, menarik sekali. Lauren, ada yang mau ditambahin untuk closing kita hari ini? Mungkin cukup ya, kita percaya sama kinerja BRMS, kita tunggu untuk laporan-laporannya yang bakal dirilis akhir bulan ini, dan juga laporan terkiunya bakal kelihatan nih kinerja BRMS gimana, dan semoga ya terefleksikan oleh antusias dari investor-investor, begitu. Oke, thank you banget nih untuk Pak Herwin, tim BRMS Bu Neneng, dan Laurencia yang udah mensupport webinar kita hari ini. Semoga kita bisa kasih insight yang lebih jelas mengenai kinerja BRMS ke depan, dan perkembangan harga emas juga untuk ke depannya. Semoga teman-teman yang kira-kira mau berinvestasi mempunyai lebih banyak insight kenapa kalian beli saham ini. Jadi semua saham itu naik kan pasti ada katalis. Nah, kebetulan katalisnya udah di-share semua di sini. Jadi tinggal kalian mempunyai pilihan untuk terus hold atau mau nambah atau gimana. Silakan kalian pergunakan informasi di sini sebaik-baiknya. Mungkin gitu aja ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Nanti kita ketemu lagi next webinar untuk memberikan update ke teman-teman lainnya. Gitu ya Pak. Ya, terima kasih Bu Rita, terima kasih Bu Laurencia. Thank you Pak, sehat selalu. Thank you, bye all. Thank you Bu Neneng. Thank you Cirita, thank you Pak Remo. Bye.